Oke, tadi malam nomor urut dari Capres-Cawapres ini sudah diundi. Betul. Atmosfernya luar biasa. Semua semangat dari tim pemenangan juga para pendukung udah terlihat di layar. Kita akan bahas ya lebih lanjut apa sih sebenarnya makna dari nomor urut Capres-Cawapres ini. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir bersama Langsung kami saja pagi kalau gitu hari kita ini. panggil Kita untuk masuk. undang langsung. Selamat pagi. Monggo, Ini ada Mas Ciko. silakan, Mas Pagi Mas Ciko. Ciko. Apa Pagi, kabar? apa kabar? Silakan Mas. Silakan, Ada Bang monggo, Ernest. Bang, Pagi, Bang. Ernest, apa kabar? Halo, Selamat pagi. pagi. Cerah banget pagi Nah, hari baru ini. mau ngomong. Pagi. Cerah banget. Silakan, Bang. Sudah bergabung bersama kami juga di politisi Nasdem, ada Bang Willy Aditya melalui sambungan Zoom ya. Nanti kita akan bicara atau kita ngobrol lebih banyak lagi dengan para narasumber ini. Tapi kami hadirkan apa saja momen-momen yang terjadi, kemudian respon-respon para pendukung dalam proses pengundian nomor urut Capres dan juga Cawapres yang berlangsung tadi malam. Oh, oke. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024 resmi memiliki nomor urut. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Serta pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat urut nomor 3. Pengambilan nomor urut yang dilaksanakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum RI pada hari Selasa malam itu dihadiri Ketua Umum dan perwakilan partai pengusung. Para pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024 menyambut antusias penetapan nomor urut tersebut. Lantas, apa makna nomor urut bagi masing-masing pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024? Tim TV One mengabarkan. Oke, sampai sejauh mana ya nomor-nomor urut ini bawa berkah buat Masya Allah. Betul. Kita akan berbicara dengan narasumber ini sudah hadir tadi sudah kami perkenalkan, tapi kami akan bertanya sesuai nomor urut dulu ya. Oke. Yang sudah diundi ya. Biar adil ya. Biar adil. Kita ke Bang Willy dulu ya. Dari Nasdem. Pagi Bang Willy, Assalamualaikum. Pagi, Bang Willy. Waalaikumsalam Bayu, Maria, salam Bung Ciko, Bung Ernest. Oke, Bang Willy langsung saja. Dapat nomor 1. Kemudian respon dari tim Anda seperti apa dan kemudian memaknai nomor 1 ini seperti apa? Sesuai harapan nggak, Bang? Ya tentu ini nomor pileg berbeda dengan pilpres ya. Nomor berapapun itu sama saja. Yang menjadi kekuatannya tentu figur ya. Kan tidak tertukar Anies dengan Prabowo atau Anies dengan Ganjar gitu. Tidak ada rezeki yang tertukar apalagi kandidat yang tertukar gitu. Jadi nomor berapapun kami terima dan nomor 1 itu suatu hal yang menandakan Anies dideklarasikan yang pertama, mendaftar yang pertama ini dan kalau melihat tanda kode keras, kode alamnya itu begitu Gus Imin narik itu nomor 8, habis itu nomor 1. 8 artinya presiden ke-8, nomor 1 artinya yang pertama memenangkan kontestasi. Sedap. Mantap lagi. Aduh, ceria sekali pagi hari ini nampaknya ya. Oke. Tapi begini, nampaknya semalam narasi yang dibangun oleh pasangan Amin adalah pemilu yang sukacita, riang gembira, Ya. begitu. Tapi tentunya gagasan-gagasan perubahan itu yang kita tunggu, Bang. Sudah siap juga kah untuk menghadapi masa kampanye? Ya, tentu yang kita lagakan di dalam kontestasi ini adalah imajinasi Indonesia ke depan, di mana apa yang disampaikan oleh Gus Imin itu menjadi penting bahwasanya ini bukan hanya kontestasi orang per orang ya, itu menjadi penting. Kita ini kan bukan barisan fans club, bukan ya. Kita ini lawan di dalam berpemilu, kawan di dalam membangun Indonesia Raya ya. Itu yang menjadi standpoint kami ya. Jadi bagaimana melagakan imajinasi Indonesia dengan basis yang saintifik dan metodologis. Yang kedua bagaimana melagakan jejak rekam. Dan yang ketiga bagaimana melagakan program, visi dan misi dan serta kreativitas ya. Kita berlaga seperti main bola, bagaimana penuh dengan taktikal, creativity, tidak dengan kebencian gitu ya. Jadi bertarung boleh keras tapi tidak kasar seperti kata Gus Muhaimin tadi. Tentu
semua piranti-piranti kita merayakan ini sekali dalam 5 tahun. Ini adalah daulat rakyat. Mereka lah yang memiliki kekuasaan itu sendiri setiap 5 tahun, kemudian di-refreshing untuk kemudian siapa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, sehingga proses ini tentu kadang-kadang mobil berdiri aja bisa ditabrak, apalagi saling balapan. Tentu ini membutuhkan kesadaran tingkat tinggi, kecermatan tingkat tinggi, eling lan waspodo itu menjadi sangat krusial sekali. Bagaimana sama-sama kita menjaga pertandingan ini, kontestasi ini dalam suasana yang riang gembira bersama-sama. Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya secara waras, secara dewasa, secara jujur dan adil. Maria. Oke, baik. Itu menjaga pertandingan semangatnya tadi ya. Nomor 1 sudah. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 sudah hadir di studio. Bang Ernest gimana? Nomor 2, kemudian apa semangat nomor 2 dengan asosiasi nomor urut itu yang ingin disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran? Semangatnya sih simple ya, semangat cinta. Nah, itu dia. Udah siap soalnya Semarang Gemoy gitu katanya. Sarangnya. Jadi 2 gitu. Kita kan di hidup nggak bisa sendiri ya, kalau bisa berdua. Gitu. Jadi ini kombinasi terbaik dari senior junior, tua dan muda. Bahkan di naskah visi misi Prabowo Gibran dikatakan bahwa langkah ekonomi ke depan kita adalah ekonomi Pancasila. Dan itu merupakan titik tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Jadi banyak hal itu sebenarnya ada 2 hal. Kita cari jalan terbaik di tengahnya. Itulah Prabowo Gibran. Jadi kayak sudah mempersiapkan ya berbagai gagasan untuk nomor 2 gitu. Ya Allah. Langsung rame di WhatsApp grup semalam. Tapi penekanan mungkin konteksnya pada penekanan apa yang ingin disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 gitu. Kalau nomor urut kan mungkin itu bukan hanya ya, tapi itu kan menjadi gimmick yang bisa jadi berbeda lah dengan pileg ya. Tapi kalau misalnya penekanan sebenarnya yang disampaikan apa? Sebenarnya kita tuh ingin sebenarnya damai sebenarnya sih. Jadi lagi-lagi 2 itu kan bisa victory, bisa juga peace sebenarnya kan. Memang terasa tensi politik akhir-akhir ini lumayan hangat. Tapi tadi Bang Willy sampaikan dengan sangat baik sebenarnya ya ini pesta demokrasi sekaligus kontestasi demokrasi. 2014, 19 sebenarnya ada banyak pecah belah di sana sini. Kita udah belajar lah dari yang lalu. 2024 kita lebih baik debat gagasan, adu gagasan, dan tetap santai-santai aja. Karena ini pada akhirnya kan buat kebaikan masyarakat Indonesia. Paslon 1, 2, 3 nggak ada yang nggak baik. Semuanya kan baik. Nggak ada yang niatnya buruk kan. Ini tinggal adu gagasan aja. Dan dengan debat seperti ini kan masyarakat bisa menilai gitu kan, mana yang kira-kira meyakinkan untuk dipilih ya, itu sih. Oke, langsung kita ke nomor 3. Karena pada saat semalam menonton pada saat pengundian nomor urut, Pak Ganjar nampaknya senang sekali, langsung yes gitu langsung gitu dong. Kita nggak boleh aja gini. Bahaya. Ya, refleks. Aman Bawaslu aman. Silakan Bang Jiko. Jadi dari tadi kita bicara cocokologi, cocokologi. Tapi menurut saya nomor 3 memang yang paling cocok buat Pak Ganjar. Jadi memang Pak Ganjar sendiri adalah kader PDI Perjuangan, begitu juga saya. Jadi nomor 3 ini beberapa kali selalu kita dapatkan gitu. Jadi memang akan mempermudah kita dalam mengkampanyekan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Presiden karena sama-sama nomor urutnya nomor 3. Nah, terus juga tadi kemarin disampaikan oleh Pak Ganjar buat dia nomor 3 adalah persatuan Indonesia. Nah, saya setuju dengan politik yang santun dan adem dan lain-lain, tapi kita juga harus substantif dalam berpolitik, ya kan? Itu juga yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Kita harus mengakui bahwa ada hal yang tidak sedang baik-baik saja terjadi di negeri ini, seperti demokrasi dan lain-lain. Dan ini bagian dari rangkaian kampanye, karena kampanye itu kalau harus substantif lah. Riang gembiranya juga harus, kenapa riang gembira? Nah, ada sebab-sebab yang menjadikan kita riang gembira, apa ketika U17 kita menahan seri tim yang cukup unggul umpamanya, ya kan? Tapi kalau riang gembira terus kan jadi aneh, ya kan, tapi ada kalanya kita harus marah ketika melihat ketidaknetralan aparat, kita melihat praktek-praktek nepotisme atau kolusi dan korupsi dan lain-lain. Nah, ini juga bagian dari rangkaian kampanye. Saya tidak setuju kalau kita selalu mengatakan, pemilu itu ketika hari pencoblosan. Bukan, pemilu itu adalah satu rangkaian kejadian yang dimulai dari awalnya adalah pencalonan, bahkan sebelum pencalonan, proses pencalonan, kampanye politik, sosialisasi,
pencoblosan. Ketika pencoblosan itu belum selesai karena ada yang suara dihitung, ada suara dihitung, ada apakah ada kecurangan ketika kita menggugat di MK. Nah, itu semua adalah proses sampai nanti ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah, semoga masyarakat juga mengerti bahwa kita bukan mau marah-marah atau bagaimana. Kita ada saatnya kita yang gembira, tapi kembali lagi harus substantif. Ada substansi yang tadi Mas Ciko sampaikan termasuk kata netralitas. Kita bahas sesaat lagi ya. Kita break dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi.